Halo Bunda, pernah bingung cara menyusun menu untuk memenuhi kebutuhan harian si kecil? Tenang, ada panduan praktis yang bisa bantu Bunda, yaitu isi piringku. Yuk kita kenali cara menyusun makanan bergizi seimbang untuk balita agar tubuh kembangnya semakin optimal. Seiring dengan perkembangan ilmu serta adanya penyempurnaan oleh para ahli gizi, konsep 4 sehat 5 sempurna tidak lagi digunakan dan digantikan dengan pedoman gizi seimbang isi piringku. Lalu, apa itu isi piringku? Isi piringku adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang. Tak hanya memberi panduan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi sekali makan, tapi juga porsi makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari. Pada bayi usia 6-8 bulan, ASI tetap penting, tapi hanya mencukupi sekitar 70% dari kebutuhan bayi. Sisanya yaitu 30% perlu dipenuhi melalui makanan pendamping ASI atau MPASI untuk melengkapi kebutuhan gizi hariannya. Pada usia bayi 6-8 bulan, prinsip MPASI mencakup yang pertama, tepat waktu dimulai saat usia 6 bulan. Yang kedua, memperhatikan kebersihan. Yang ketiga, diberikan terjadwal dan menyenangkan. Yang keempat, cukup kandungan gizi. Yang kelima, tekstur makanan mulai dengan bubur kental, makanan lumat, dan makanan yang dibuat dengan cara disaring. Yang keenam, kebutuhan MPASI per hari 200 kalori dapat diberikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Pada usia bayi 9-11 bulan, ASI tetap penting, tapi hanya mencukupi sekitar 50% dari kebutuhan bayi. Sisanya yaitu 50% perlu dipenuhi melalui makanan pendamping ASI atau MPASI untuk melengkapi kebutuhan gizi hariannya. Pada usia bayi 9-11 bulan, prinsip MPASI mencakup yang pertama, tepat waktu dimulai saat usia 6 bulan. Yang kedua, memperhatikan kebersihan. Yang ketiga, diberikan terjadwal dan menyenangkan. Yang keempat, cukup kandungan gizi. Yang kelima, kebutuhan MPASI per hari 300 kalori dapat diberikan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali selingan. Tekstur makanan yang dicincang atau dicacah, dipotong kecil atau diiris-iris. Pada balita usia 12-23 bulan, ASI tetap penting, tapi hanya mencukupi sekitar 30% dari kebutuhan bayi. Sisanya yaitu 70% perlu dipenuhi melalui makanan pendamping ASI atau MPASI untuk melengkapi kebutuhan gizi hariannya. Pada usia 12-23 bulan, prinsip MPASI mencakup yang pertama, tepat waktu dimulai saat usia 6 bulan. Yang kedua, memperhatikan kebersihan. Yang ketiga, diberikan terjadwal dan menyenangkan. Yang keempat, cukup kandungan gizi. Yang kelima, kebutuhan MPASI per hari 550 kalori dapat diberikan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali selingan. Tekstur makanan keluarga. Pada usia balita 2-5 tahun, prinsip MPASI mencakup yang pertama, cukup kandungan gizi. Yang kedua, memperhatikan kebersihan. Yang ketiga, cukup cairan 5-7 gelas belimbing per hari. Yang keempat, pemberian makan 3-4 kali setiap hari, 1-2 kali selingan. Yang kelima, tekstur makanan keluarga. Sebelum menjamah makanan dan sebelum makan, ada satu kebiasaan penting yang harus dibiasakan, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 60 detik. Ada 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci.
Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Yuk, mulai sekarang terapkan pedoman isi piringku setiap hari. Makanan seimbang, anak sehat, aktif, dan ceria. Jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena tumbuh kembang anak, tanggung jawab kita bersama. Berikut contoh menu untuk balita usia 6-59 bulan.